Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa ittaba sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para bapak ibu saudara, mas mbak, adik-adik rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyanjung Allah, bersyukur, memujinya. Pada kesempatan pagi ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam kondisi diberikan kesehatan, diberikan waktu yang lapang, umur yang panjang, sebagaimana juga tentu diberikan nikmat berupa taufik hidayah dari Allah sehingga langkah kaki kita dimudahkan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Jadi saya tanya dulu, nanti gerak jalannya jam pinten mulai ini? Setengah pitu, oke. Jam pinten? Oh, jam 6 Pak. Pun siap-siap nggih, panitia niku berarti jam 6 ya jam. Nggih, pun berarti nggih setengah 6 kirang napa mboten niku ngeten-ngeten. Cukup mboten Pak? Mepet napa mboten? Jam setengah 6 ya Pak. Gimana Pak? Ya, maksimal setengah 6. Para bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu, ada sebuah hadis yang disebutkan dalam kitabnya Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih tentu saja, hadis yang mungkin pernah atau sering kita dengarkan dari sahabat Nabi yaitu Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, ya, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah salah satu di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara dia Subhanahu wa taala dan hamba tadi penterjemah. Fayandur aymana minhu, kemudian sang hamba melihat sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddama, maka tidak dia lihat kecuali apa yang sudah dia lakukan, dia amalkan yang terdahulu di dunianya. Wa yanduru as'ama minhu, kemudian dia lihat bagian kirinya. Fala yara illa ma qaddama, demikian juga yang dia lihat hanyalah amalannya yang dulu sudah dia lakukan selama di dunia. Wa yanduru baina yadayhi, kemudian dia lihat juga bagian depan dia lihat ke depannya. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, tidaklah dia lihat kecuali di sana ada neraka yang ada di hadapannya. Maka Rasulullah kemudian berikan wasiat, berikan bimbingan, irsyad kepada kita, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, takutlah kalian dari api neraka, jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah walaupun separuh kurma. Faman lam yajid, maka barang siapa yang ternyata dia enggak mampu, bahkan separuh kurma pun tidak mampu dia, atau mungkin belum bisa mengeluarkannya, fabi kalimatin thayyibah, maka dia cegah, dia berhati-hati dari api neraka, dia jaga diri dia dari api neraka dengan mengucapkan kalimat yang baik. Para hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita. Ini adalah kabar yang gaib, karena nanti kejadiannya di hari kiamat, yang tentu hari ini pun kita juga tidak tahu, kita juga enggak pernah lihat sendiri, dan kita juga tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, karena kita bukan para nabi. Yang diberi wahyu hanya para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jadi rasul ada terbatas. Ya, tidak seperti mereka yang ikut pada sebuah jamaah namanya lembaga kerasulan. Itu kalau semua yang masuk sana ikut syahadat di hadapan pemimpinnya, maka jadi rasul semua Pak. Jadi awake dhewe melu niku rasul kabeh niku, rasul sapa, rasul Mas Bujang, rasul sak ambiah niku. Nah, itu ya, saya pernah ketemu dengan mereka, bahkan punya kampung itu di daerah Banyumas dulu waktu itu. Cukup lama itu, tahun 2000 awal mungkin ya. Ini ada Pak Lurah sendiri, Pak RW, Pak RT-nya sudah ada itu bentuknya. Semuanya lah satu desa waktu itu hijrah. Kemudian mereka sadar semuanya, ngaji waktu itu. Ya,
ada daurah, waktu itu saya ikut ngisi sampai berapa hari di sana. Itu Pak Lurahnya bekas itu yang ikut lembaga kerasulan tadi. Ya udah, alhamdulillah sudah sadar, sampai hari ini masih ada perkampungan itu. Ala kulli hal, ini kabar gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah mengabarkan semua makhluk itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala mubasyaratan. Langsung kita nanti, ya, kita enggak mikir yang lain-lain, kita nanti awake dhewe kabeh niki bakal diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala min duni turjumanin wala wasithah. Tidak ada penterjemahnya, tidak ada guide-nya, tidak macam-macam. Ya sudah, kita sendiri antara kita dengan bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang semua amal-amal kita. Ya, yang baiknya, yang buruknya, sing kecil sing besarnya. Ya, yang dulu atau yang paling akhir kita lakukan menjelang kita mati. Ya, itu semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah masih kita ingat atau yang sudah kita lupa, semua Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari itu ada tampaknya ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang mukmin, ada sebagian yang tidak ditanyakan sama Allah, dianggap ya lewat gitu aja. Ya, sebagaimana hadis yang ketika orang itu ya diajak bicara sama Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dari pandangan manusia. Ketika ditunjukkan kesalahan-kesalahannya itu, Allah hanya menyebutkan, meminta pembenaran atau meminta pengikraran dari kita, itu cuma beberapa saja dari manusia, dari seorang mukmin tadi beberapa saja. Yang lainnya tidak tampaknya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Namun dalam hadis ini tampaknya juga disebutkan ada juga yang ditanyakan sampai detail-detail seperti itu. Ya, ini menunjukkan juga ya para syekh rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini para ulama juga menjelaskan ini kondisinya disebutkan ya, bahkan dalam kondisi dalam satu waktu. Kita ingat manusia itu jumlahnya hari ini sekitar mungkin 6 miliar. Dari zaman Nabi Adam mungkin sampai nanti hari kiamat berapa itu kita nggak tahu. Mungkin triliunan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, mengajak hambanya tadi berbicara, yang Allah tanyai amal-amalnya tadi, itu bisa dilakukan dalam satu waktu saja. Kabeh iso langsung. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Jadi saat ini diparingi rezeki Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu ngantri, Pak. Rezekinya apa misalnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan jantung kita berdetak misalnya. Kan enggak harus nunggu, Kisah sing bertak, nanti gantian yang kasih rezeki berikutnya. Yo entek sik mati sik awake dhewe. Ya. Sebagaimana juga kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara segar pagi ini. Ya, masing-masing dari kita. Ya. Kan enggak perlu nunggu itu kita. Sik gentenan sik. Wong gayam sik sing bernapas sik 2 menit. Kono gantian sebelah yang meneh, kampung yang lain, kan enggak perlu seperti itu. Langsung. Dalam satu waktu Allah ngasih rezeki kepada kita. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara semua makhluknya dari manusia dan juga bangsa jin, karena memang dua-duanya yang dapat taklif beban syariat. Itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ya kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para Israel rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi demikian ya, dihisab seorang hamba dihisab, dihitung amalannya itu laisa mal abdi ansarun wala awanun. Tidak ada penolong bagi kita. Tidak ada anak, tidak ada harta yang bisa ikut membela kita nanti. Ya, kecuali sudah disebutkan dalam ayat Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap pada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat itu. Maka di sana mungkin hartanya juga akan bermanfaat. Kenapa, Pak? Karena hatinya yang bersih, hatinya yang sehat itu tentu akan dia gunakan harta tadi untuk ya mencari ridha Allah, dan itu manfaat. Ya kan di ayat itu, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari ketika tidak ada manfaatnya anak, harta dan anak-anak. Allah katakan kecuali ya orang yang datang kepada Allah dengan membawa apa? Hati yang bersih, hati yang bersih. Nah, orang yang punya hati bersih di dunianya, hartanya nanti bermanfaat. Anaknya juga demikian kalau dia didik dengan pendidikan yang baik.
Ya. Dan ini juga penting bagi kita yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga paling rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Qad ja'ahu fardan kama khalaqahu awwala marrah. Demikian juga seorang hamba nanti akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala sendiri, meskipun banyak manusia di padang mahsyar, namun menghadapnya sendiri pada Allah. Ra iso diwakilke. Ya, ra iso diwakilke sama pimpinannya di dunia, wis diwakilke wae, ya. Apalagi kalau di luar Jawa Pak, ya, mungkin di suku-suku di mana itu, di Papua juga itu kan biasanya perwakilan, nanti kepala suku ini sing ngadep dan sebagainya. Termasuk juga yang di Afrika juga demikian. Makanya di antara ada seorang pendakwah di Afrika, Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang dari Mesir itu, beliau dakwahnya datang tuh kepada kepala suku tuh Pak, kepala suku di Afrika. Ada beliau dalam catatan sampai beberapa tahun terakhir kemarin itu beliau sudah mengislamkan sekitar hampir 200.000 orang di Afrika itu. Yang beliau datangi siapa di antaranya? Datangi kepala sukunya. Jadi kalau kepala sukunya sudah mau masuk Islam nanti, ya bawahannya itu manut aja gitu loh, manut saja gitu ya. Nah ini dari akhirat nanti nggak bisa diwakilin, nggak mboten saged diwakilin Pak RT, mboten saged diwakili Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tidak bisa. Nah ini ya. Dan juga datang dalam kondisi seperti awal pertama kali diciptakan. Ya, kita datang ke dunia ini tanpa nggak punya baju, nggak bawa apa-apa, keranggo bondo beber belas, itu ya. Demikian juga nanti datang di akhirat dibangkitkan dalam kondisi demikian, tidak pakai baju semuanya, tidak berpakaian semuanya. Baru setelah itu ada berapa prosesnya yang Rasulullah mengatakan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala berikan baju siapa Pak? Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah tidak menyebutkan apakah beliau juga demikian. Tentu kita ya mungkin juga ya Nabi juga akan mendapatkan yang awal, namun Nabi tidak menyebutkan. Cuma beliau memberikan kabar bahwasanya Nabi Ibrahim lah awal orang yang diberikan ya pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, di sini juga disebutkan dalam hadis ini seorang hamba itu dilingkupi dengan amalannya, kanan kirinya amal semuanya. Kanan menunjukkan amal kebaikannya, yang kiri dia lihat amal keburukannya sudah dia lakukan, dan di depannya adalah neraka, ya. Labudda lahu min wurudiha, nggak bisa tidak dia nanti akan melewatinya. Wa in minkum ila wariduha, tidaklah setiap kalian kecuali akan melewati neraka tadi. Kudu melewati Pak, mau tidak mau. Karena apa? Itu melewati sirat, jembatan itu yang di bawahnya adalah neraka. Mau tidak mau semuanya akan lewat. Orang yang solehnya, para nabinya, para siddiqin, para syuhada, solihin, semuanya akan melewatinya. Nah, selamat atau tidak? Nah, ini yang menjadi menjadi usaha bagi kita tentu dari mulai hari ini supaya kita bisa selamat ketika melewati neraka tersebut. Ya, la sabila ila dzalika illa bi rahmatillah. Tidak ada yang bisa menjadikan orang selamat ketika melewati neraka kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah, kemudian apa? Bima qaddamat yadah minal a'mal al-munjiyah minha. Demikian juga tentu dengan amalan-amalan kebaikan yang bisa menyelamatkan, menjadikan kita selamat. Ini tentu merupakan rahmat dari Allah juga. Ya, ketika seorang itu ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia masuk surga bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian lakukan. Sementara di hadis juga Rasul mengatakan seorang kalian enggak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Para ulama mendudukkan di sana, kita itu bisa beramal soleh, bisa ikhlas, bisa mencocoki syariatnya Nabi, mencocoki syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertentangan di sana. Walaupun juga di sana tentu kita harus ingat bahwasanya amal-amal kula panjenengan sami itu, para ibu, para bapak sekalian, itu yang untuk menukar surganya Allah itu nggak cukup gitu loh. Ya, amal kula panjenengan sami ngantos piyambak kita tahu sendiri amal yang sudah kita lakukan dari amal kesolehan kita. Bisa ibaratnya kalau barang itu ya, barang dagangan itu barang sing boten patos menjaji. Ya, kita tahu sendiri bagaimana sholat kita saja, sholat yang paling besarnya di antaranya. Kita dari persentase sholat kita saat kita sholat itu pinten kekhusyuan kita pada Allah berapa? Masih ada di sana ada sesuatu yang masuk dalam sholat kita, mungkin nggak khusyuknya, kadang mungkin ada yang nggak ikhlasnya, kadang ada macam-macam lah, kita tahu sendiri itu. Puasa kita juga demikian. Kita lakukan puasa di bulan Ramadan yang itu juga
harusnya sudah ngerem kita, itu pun kadang-kadang ada yang sia-sia dari puasa kita yang kita lakukan, mungkin juga masih ada maksiatnya dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau surga itu amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita itu ibaratnya kalau kita jual beli, ya, kita berjual beli ya, kita yang kita kita berikan itu dari harga yang kita berikan dari amal kita untuk membeli surga itu nggak cukup, ya, betul cukup. Kok kemudian bisa kita masuk surga dengan amal kita tadi? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagaimana? Wis sudah beramal, ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah aku udah ridho. Dengan rahmatku masuk, udah enggak masalah. Istilahnya demikian, Pak. Ini mudahnya begitu. Oleh karena itu ini yang bagi setiap kita juga, kalau kita sudah beramal kebaikan, jangan kita kemudian berbesar, ya, membesarkan kepala kita karena kita sudah beramal soleh lebih dari yang lain. Karena apa? Sekali lagi kita juga masih gantungkan sama rahmatnya Allah. Bukan itu saja yang menjadikan kita masuk surga, namun kita masih nunggu lagi di sana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Allah ridho dengan yang sudah kita lakukan. Nah, dari sini karena kita ingin selamat dari api neraka, tentu Rasulullah menganjurkan kepada kita, ya, menghasung kita, memotivasi kita, memotivasi umatnya untuk menjaga diri dari api neraka meskipun walau bisyai'in yasir, dengan sesuatu yang sangat sederhana sekali meskipun. Dan Rasulullah menyebutkan di sini seperti orang, ya, sekedar berderma separuh kurma. Separuh kurma niku ora marki, betul Pak ya? Kalau dimakan marki mboten? Ora ana wedi kita ya 5 ya ora warkok. Yen kurma nggih. Kurma tok 5 ora warek ya ana wedi kita. Padahal Nabi kalau buka puasa sama sahur ya gur ngagem ngati niku Pak. Kok ya cukup ya gitu ya. Nah, ini ala kuliah separuh itu kan istilahnya belum marki orang kalau kita kasih. Namun demikian Rasul tetap menganjurkan di sana kita bersedekah meskipun sesuatu yang sederhana sekali. Ya, sesuatu yang, ya, ringan sekali, namun kita dianjurkan untuk menjaga diri kita dari api neraka dengan hal tersebut. Famalam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau enggak nemukan sesuatu yang bisa kita jadikan untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sedikit, atau mungkin kita juga belum misalnya, maka hendaknya kita jaga diri kita dengan kalimah, dengan kata-kata yang baik, ya. Dari sini kata Syekh Sa'di, beliau katakan anna min a'dhamil munjiyat minan nar, termasuk di antara perkara yang menyelamatkan seseorang dari api neraka napa niku al ihsan ilal khalqi bil mali wal aqwal, yaitu apa? Berbuat baik pada orang lain dengan harta dan ucapan. Nah, ini termasuk di antara penolong terbesar, penyelamat terbesar kita dari api neraka amalan itu apa? Berbuat baik pada orang lain dengan, ya, ucapan kita, dengan harta kita, ya. Nah, kalimat thayyibah apa itu ucapan yang baik? Di antara ucapan yang baik dia mencakup an-nasihah lil khalqi, menasihati orang lain, ya, memberikan nasihat pada orang lain. Nah, kita butuh untuk banyak menyampaikan yang sudah kita ketahui para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sampaikan pada orang lain meskipun cuma 1-2 kalimat saja, ya, termasuk diantaranya nyuwun ngapunten, monggo sampaikan kepada saudara, sampaikan kepada kenalan untuk menjaga sholat 5 waktunya, ya. Sekali lagi ya, ini karena di Indonesia ternyata yang mayoritas kaum muslimin, ya, dari 100%-nya cuma dari survei yang kemarin ada yang melakukan survei itu cuma sekitar tidak sampai 40% yang menjalankan sholat 5 waktu. 38% Pak kunjung sidik Quran. Itu artinya lebih dari separuh durung sholat. Ya mungkin ngerti kewajibannya tapi burung gelem, ya, belum mau, masih males-malesan dan sebagainya. Maka bagi kita sampaikan kepada orang lain, kita ajak mereka sebelum datangnya, ya, akhir kehidupan untuk bisa menjalankan sholat. Demikian juga nasihatnya dengan apa? Dengan mengajarkan apa yang mereka belum tahu, membimbing mereka kepada maslahat dunia dan akhirat mereka, sehingga apik-apik kaitannya dengan dunia dan dengan akhirat disampaikan, ya. Termasuk kemarin yang kami sampaikan, ya, hendaknya kita menjaga lingkungan kita Pak,
Ya, saya sampaikan kemarin dan beberapa tempat juga menanam pohon kalau kita bisa yang duwe lahan ning Perum Korpi katanya mboten nonton rapat yang bobo Pak nggih, soalnya perumahan Pak nggih. Tapi kalau masih punya tempat ting pundi hendaknya kita berusaha menanam pohon. Ya, itu ya. Karena sekali lagi bahkan di negara yang tandus seperti Saudi aja mencanangkan program 40 miliar nanam pohon. 40 miliar ya Pak. Sekarang udah jalan berapa juta. Ya, berapa juta nanam pohon itu. Ya, jadi bisa ngubah padang Sahara yang tandus seperti itu menjadi apa? Menjadi iso ijo royo-royo. Nah, kita juga demikian. Ya iso nandur lah paling penting dalem napa sing sithik-sithik ya. Nah, ini barang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maslahat, saya kira sebuah hal yang maslahat dan perlu kita upayakan. Demikian juga kalimat yang baik adalah kalimat yang al-musirril qulub. Ya, menyenangkan hati orang lain. Ya, sementara itu adalah hal yang mubah, bukan haram, dan orang itu senang dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan ucapan itu, maka ucapkan. Karena termasuk di antara kebaikan hal yang amalan yang baik dalam Islam, yang terbaik dalam Islam adalah apa? Sururun tudkhilu ala qulubil mu'min. Itu kegembiraan yang Anda masukkan di hati seorang yang beriman. Ya, ucapan-ucapan yang menggembirakan mereka. Ya, ucapan-ucapan yang menyenangkan mereka. Ini adalah termasuk di antara kalimat thayyibah. Yang penting itu bukan kalimat yang buruk, Pak ya. Ya, kalau kalimat yang buruk kok orang senang, ya itu berarti ada sesuatu tuh. Ada sesuatu yang tidak pas, ya. Demikian juga para isyarah mati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang baik tentu masuk di sana adalah zikir pada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara surat yang di sana isinya adalah pujian dan doa. Makanya kita kan dianjurkan saat mau doa itu kan memuji Allah dulu. Memuji Allah, menyanjung Allah, dan juga menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dicontohin itu dalam surat Al-Fatihah itu. Ya, dalam surat apa? Al-Fatihah. Kan isinya sanjungan pada Allah duluan tuh sebelum kita menyebut doa pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan semua sanjungan dulu tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, seterusnya. Itu apa itu? Itu adalah diantara model tawassul kita, mencari wasilah supaya doa kita mudah dijawab dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, kemudian juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, ini termasuk di antara kalimat thayyibah, dan semua kalimat, semua ucapan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat pada para hambanya, maka ini masuk pada kategori kalimat yang baik tadi. Nah, ini kalau panjang sami dipun didik sama syariat untuk berkata yang baik, baik itu yang mendekatkan diri pada Allah maupun berikan manfaat pada orang lain, dan inilah yang akan naik ke langit menjadi ganjaran bagi kita. Allah katakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, kepada Allah itu naik kalimat-kalimat yang baik, wal amalus shalih yarfa'u. Demikian juga amal-amal yang soleh yang ini diterima oleh Allah. Jadi tidak ada ucapan yang Allah terima kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang baik, tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima kecuali juga amalan yang baik. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, Al-Qudus, maha suci, dan tidak Allah Subhanahu wa taala terima kecuali hal-hal yang baik. Ya, terkait itu dengan ucapan kita maupun perbuatan kita. Saya kira cukup setengah 6 Pak ya. Ya, kita saya sampai sini dulu. Semoga kita sampaikan ini meskipun tidak terlalu panjang, ya setengah jam saya kira. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya, ya, dan bisa kita amalkan menjadi amal soleh bagi kita, dan semoga dengan yang kita pelajari tadi kita betul-betul bisa mempraktekkan dan bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Demikian sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa khudawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.